Kita ngelihat Rusia, Turki dan beberapa lagi warga negara lainnya. Alhamdulillah juga ada perwakilan kita, Bu Retno, yang agak viral juga ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan masih memanas. Dirimu seperti apa memperhatikan? buat aku ini bukannya perang, tapi buat aku ini adalah penjajahan yang tanpa rasa kemanusiaan. Dan kita sebagai seorang muslim dan negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita yang paling berani speak up gitu ya. Kita ngelihat Rusia, Turki dan beberapa lagi warga negara lainnya. Alhamdulillah juga ada perwakilan kita, Bu Retno, yang agak viral juga ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan petinggi-petinggi lainnya berani speak up dengan lantang bahwa tegas kita menolak, kita memerangi kezaliman yang terjadi di Palestina tanpa ada rasa takut seujung kuku pun gitu ya. Karena buat aku sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, malu banget kalau seandainya kita nggak berbuat apa-apa dan kita nggak bisa berfungsi apa-apa, karena situ udah sangat zalim ya. Buat aku perang itu kan dimana memang ada yang namanya baku tembak antara bukan orang sipil ya, tapi yang orang-orang yang memang berperang gitu. Ini malah yang dizolimin adalah warga sipil, anak-anak, orang lansia yang lagi ada di rumah. Bahkan mereka nggak bisa yang namanya tidur nyenyak, dibombardir di rumah sakit dengan alasan hoax, dengan alasan yang nggak masuk di akal, tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Jadi buat aku, masa kita diam sih sebagai negara muslim terbesar di dunia? Masa kita nggak bisa berbuat besar? Itu yang buat aku kepingin banget buat semua teman-teman. Jujur aku sendiri setiap hari bikin IG story tentang Palestina, turun kok viewer aku dan lain sebagainya, diancam untuk nggak bisa posting dan lain sebagainya. Makanya aku nggak posting di feed juga, aku juga nggak mau bodoh gitu, jangan sampai di ban lalu aku nggak bisa menyuarakan. Jadi aku nggak masalah IG story aku menurun viewernya, tapi IG story aku setiap hari selalu mengingatkan bahwa banyak korban jiwa di luar sana, bahwa banyak anak-anak yang harus menjadi korban gitu. Dan mostly anak-anaknya seumuran dengan anak-anak aku semua gitu ya. Itu yang buat aku sangat-sangat sedih gitu. Ini sekarang beneran bukan buat tentang agama, tapi tentang rasa kemanusiaan yang kita punya. Terlebih lagi ini saudara muslim kita. Makanya Allah juga mengajarkan kita saling menjaga sesama muslim gitu. Dan kalau udah ada yang seperti ini, bagaimana? Dikasih teguran kan udah nggak bisa. Jadi kita memang harus bertindak. Mudah-mudahan Indonesia bisa memberi bantuan yang luar biasa dan besar untuk negara perang. Banyak yang orang-orang yang tidak cerdas bilang, ngapain sih mikirin orang Palestina dulu, kenapa nggak mikirin warga kita? Warga kita semiskin-miskinnya masih bisa tidur dengan nyenyak. Warga kita semiskin-semiskinnya nggak akan ada yang mati kelaparan. Warga kita semiskin-semiskinnya nggak ada yang dibunuh seenaknya. Bayangin, kita ada satu orang yang meninggal aja viralnya satu Indonesia. Ini sudah 7.000 lebih orang meninggal dengan konyolnya. Masa kita tinggal diem aja gitu? Itu yang buat saya, mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa lebih tegas lagi, lebih strong lagi memberikan bantuan, lebih strong lagi untuk bertindak tegas, lebih strong lagi tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran apapun. Karena sehebat apapun manusia, masih ada Allah yang lebih hebat lagi. Jadi buat aku, yuk semuanya warga Indonesia, tidak harus orang muslim juga, karena ini masalah kemanusiaan, ini masalah yang harus kita perangin dan segera diberhentikan. Kalau kita makin lamban geraknya, pasti berhentinya makin lama dan makin banyak korban jiwa. Mungkin ada beberapa sebagian artis kita yang kedapatan nge-like postingan dari artis luar yang mendukung Israel. Pendapat lo gimana? Sebenarnya kalau nge-like itu kan kita masih ada positif thinking ya. Kadang-kadang suka kepencet atau apa segala macam. Tapi kalau dia sudah menyuarakan, dia mensupport gitu ya, itu buat aku miris banget sih. Karena aku nggak pernah tahu kalau orang pengen cari muka ke manusia lain atau idolanya yang dia ditengok juga enggak. Tapi menghilangkan rasa kemanusiaan itu buat aku jijik banget ya. Maaf banget gitu aku berkata kasar, karena itu hanya ingin memuja idolanya yang dengan bodohnya. Kita tuh kadang-kadang suka bingung ya, sesat banget mencari idola. Mencari idola bikin kita jauh dari Allah. Mencari idola bikin kita jadi lari dari Allah. Emang idola kamu mau datengin kamu kalau seandainya kamu mati, mau doain, mau ngurusin kalau sakit, enggak. Tapi bela-belain beli tiketnya untuk nonton konsernya, meres orang tua,
menghalalkan segala cara gitu. Itu yang buat aku sekarang tuh krisis banget adab, akhlak, iman kita semua dalam mencari idola. Itu aja sih. Jadi buat aku jangan sampai untuk cari muka sama idola yang nggak ngelirik kalian pun, tapi kalian menghilangkan rasa kemanusiaan kalian untuk membela yang mana yang terzolimi, yang mana yang menzolimi. Apa kabarnya kamu mau umroh ya Kak, atau gimana Kak? Oh, masih lama.